Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah dari kelas Jusasi. Hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026. Saya akan membahas tentang pengecualian partikel Ga, lalu terjemahan dari belakang. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang simbol terjemahan awal, yaitu yang ada 4 poin itu, minasang. Nah, salah satunya, poin pertamanya adalah membahas tentang partikel wa, partikel mo atau ga, atau to. Nah, di sini yang kita bahas adalah partikel ga-nya. Ga di sini ketika bertemu dengan kata sifat atau kata kerja bentuk pasif, maka ga-nya ini diartikan menjadi nya, artinya nya. Lalu terjemahannya di awal. Nah, yang kita bahas hari ini, minasang, itu adalah pengecualian dari partikel ga yang diterjemahkannya dari belakang. Nah, pengecualian partikel ga ini bisa digunakan dengan kata kerja seperti kata kerja pengecualian, yaitu arimas, imas, ada, wakarimas, mengerti, dekimas, bisa, atau juga kata kerja bentukan oke, lalu irimas atau hisuyo, juga kakarimas, yang artinya memerlukan dua-duanya. Tapi di sini memerlukannya untuk beda kegunaan. Kalau kakarimas itu biasanya untuk masa waktu atau jumlah. Tapi kalau irimas itu biasanya untuk kata benda yang di situ kemanfaatannya atau ada syaratnya. Contoh, ke Jakarta kita memerlukan mobil. Nah, di situ mobil itu adalah kata benda. Jadi kita memakainya irimas, memerlukan mobil. Tapi kalau diganti kalimatnya, kita ke Jakarta memerlukan 4 unit mobil. Nah, karena di situ ada 4 unit mobil, yang artinya ada jumlahnya, maka kita bisa menggunakannya dengan kakarimas, kata kerja kakarimas. Nah, pengecualian partikel ga juga bisa digunakan dengan kata sifat seperti suki, kirei, juzu, heta, hoshi, nani tai, atau nani nai. Contohnya, langsung saja. Denki ga sukimas. Artinya, ga di sini sukimas. Sukimas itu menyala, artinya. Nah, karena ini adalah kata kerja pasif, dan berarti di situ nya-nya diartikan salah deh. Maaf. Sumimasen minasan. Berarti ga-nya di sini bisa diartikan nya. Denki ga sukimas. Lampunya menyala. Nah, dari depannya minasang, seperti yang kemarin kita bahas, sukimas. Nah, beda lagi kalau misalnya kita menggunakannya sukemas, artinya menyalakan. Nah, kalau kita menggunakannya sukemas, menyalakan, berarti bukan partikelnya ga, tapi menggunakan o. Karena di sini adalah kata kerja aktif. Jadi, dan artinya pun berbeda lagi. Kalau kita memakai kata kerja aktif, maka artinya dari belakang. Denki o sukemas, menyalakan lampu. Gitu. Nah, di sini untuk pengecualian, misal denki ga wakarimas, mengerti lampu, mengerti listrik. Ya, kita karena wakarimas ini kata kerja pengecualian, berarti diartikannya dari belakang. Mengerti lampu, bukan lampu mengerti. Contohnya untuk kata sifat. Kurumaga takai. Nah, karena takai ini bukan kata sifat pengecualian, maka ga-nya ini diartikan nya. Artinya mobilnya mahal. Begitu, bukan mahal mobil. Nah, lanjut. Kalau kita memakai kata pengecualian, kata sifat pengecualian, misal suki. Kurumaga suki. Berarti artinya dari belakang, suka mobil. Bukan mobilnya suka. Harus diperhatikan dengan betul-betul ya, minasang. Lalu kurumaga hoshi, ingin mobil, bukan mobilnya ingin. Nah, contoh lain ketika digunakan bersama kata kerja yang bukan dari pengecualian.
Kalau misalnya dari contohnya kuruma o kaimas, sebelum kita ganti ya minasan, kaimas membeli mobil, karena kan partikelnya o. Kaimas membeli mobil. Nah, ketika ingin dirubah, menambahkan keinginan tai, menjadi masnya dihilangkan. Kuruma dan partikelnya juga dan partikelnya juga di sini bisa menggunakan ga atau o ya minasan. Ketika sudah diganti menjadi tai, kita bisa menggunakan salah satunya. Bisa kuruma o kaitai, ingin membeli mobil. Bisa juga kuruma ga kaitai, tapi artinya tetap sama, ingin membeli mobil. Kenapa begitu? Karena di sini tai itu bisa masuk menjadi kategori kata kerja, yaitu mas. Bisa menjadi masuk ke kategori kata kerja mas. Nah, karena dari kainya. Nah, sedangkan menggunakan ga ini karena kaitai dari kalimat tai-nya, i-nya ini bisa masuk ke kata sifat i. Nah, jadi masuknya adalah bisa menggunakan partikel ga. Seperti yang di sini, tai. Nah, kalau misalnya dirubah menjadi tidak ingin, misal ingin dirubah menggunakan nai, berarti bisa juga menggunakan salah satu dari partikel ini, kurumako atau kurumaga kawanai gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya tidak ingin membeli, berarti diganti tidak ingin membeli mobil, berarti kuruma bisa memakai salah satunya. Lalu tidak ingin membeli, kaitaku nai, apa ini namanya, kata sifat i-nya menjadi ku. Nah, lanjut minasang. Nah, partikel ga juga yang kita sudah pelajari. Yang pertama pelaku, lalu partikel ga, lalu futsu, kalimat futsu bertemu dengan kb. Nah, ini adalah termasuk anak kalimat, contoh anak kalimat. Tapi di sini yang ditekankan adalah ga-nya, partikel ga. Ketika futsu, kalimat futsu bertemu dengan kata benda. Setelah kalimat futsu ini ada kata bendanya, maka ga-nya ini diartikan oleh. Contohnya, misal hahaga sukutta keki desu. Kue yang telah dibuat oleh ibu. Nah, di sini ga-nya adalah bermakna oleh. Dan artinya dibuat, yang telah dibuat. Saja kita ke artinya kita ke contoh kalimat, contoh soalnya. Contoh, Dani sangga notte iru densha ga okuremashita. Nah, biasanya orang akan mengartikan seperti ini. Saudara Dani telah terlambat naik kereta. Nah, sebetulnya bukan seperti ini minasang artinya. Yang betul adalah kita telah dulu, yaitu notte iru densha. Nah, ini termasuk anak kalimat yang dimana setelah futsu ada kata benda. Berarti kita bisa mengartikan dari sini dulu. Dani sangga notte iru densha, kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Dani, baru ke okuremashita, ga okuremashita. Nah, di sini ga-nya berartikan nya. Telah kita ulangi. Kereta yang dinaiki oleh saudara Dani, kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Daninya telah terlambat. Begitu ya minasang. Sekian saja pembahasan materi pada
hari ini. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.